Semua manusia tanpa terkecuali memiliki kemampuan spesial. Kita bisa pakai kemampuan spesial ini untuk mewujudkan keajaiban datang dalam diri teman-teman secara terus-menerus. Halo teman-teman semua, selamat datang di Hujan Motivasi Channel. Teman-teman semua bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dihujani berkah kesehatan, berkelimpahan, dan semangat positif dalam menjalani kehidupan. Amin. Jika teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction, di mana kita menarik sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaan yang kita pancarkan ke alam semesta. Pernah nggak sih teman-teman memikirkan suatu hal dan hal tersebut menjadi kenyataan? Mungkin sekadar nggak sengaja kepikiran atau terhayal, tapi kok jadi nyata ya? Teman-teman boleh share pengalamannya di kolom komen ya. Menurut teman-teman, keajaiban itu kebetulan nggak sih? Kalau kebetulan, tapi kok kenapa ada aja ya yang terjadi berulang-ulang ya? Yuk kita kuak caranya supaya hal yang baik, rezeki, keberuntungan selalu datang ke kita secara terus-menerus. Keberuntungan dan musibah itu sebenarnya ada polanya loh. Pikiran-pikiran yang selalu kita pikirkan, kemudian secara nggak sadar kita rasakan terus-menerus. Itu terpancar loh ke sekitar kita, sampai seluruh alam semesta. Kita semua ini spesial, teman-teman. Tidak ada satu orang pun yang tidak spesial di dunia ini. Teman-teman itu hebat, berharga. Kenapa kita terlahir di dunia ini? Itu ada alasannya, teman-teman. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu, atau tahu tapi lupa untuk menjalankan tugas dalam hidupnya. Apa itu tugas yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Mencari, mengejar, berambisi, atau yang lainnya? Teman-teman juga boleh ceritakan ya. Tugas hidup kita di dunia itu apa sih menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau hidup dengan tenang, damai, dan mau mencapai apapun yang kita mau, kita hanya perlu melakukan tugas ini, yaitu pikirin aja hal enak, kejadian yang teman-teman mau secara berulang-ulang dengan perasaan yang positif atau dengan rasa bersyukur. Teman-teman boleh cari waktu di saat sendiri yang tenang, kemudian merenungkan apa saja yang teman-teman mau dalam hidup. Pikiran akan menjadi perkataan, perkataan akan menjadi perbuatan, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menentukan takdir teman-teman semua. Pikiran adalah doa, teman-teman. Kata-kata yang teman-teman ucapkan yang berasal dari pikiran itu adalah doa ya, teman-teman. Semua manusia tanpa terkecuali memiliki kemampuan spesial. Kita bisa pakai kemampuan spesial ini untuk mewujudkan keajaiban datang dalam diri teman-teman secara terus-menerus. Apa sih kemampuan spesial itu? Kita sebagai manusia punya kemampuan spesial yang luar biasa, yaitu fokus. Jadi, keajaiban ini terjadi bukan karena kita memiliki kekuatan yang klinik atau magic ya, tapi dikarenakan fokus. Teman-teman bisa bayangkan nih, untuk membuat sebuah jarum. Jarum kan kecil ya, tajam. Untuk menghasilkan jarum itu, dari bongkahan besi yang besar, itu diubah menjadi jarum yang sangat kecil dan tajam itu butuh fokus loh. Ditempa. Mungkin kalau besi bisa ngomong, besi bilang, aduh sakit banget ditempa ribuan kali sampai gue jadi jarum gitu. Sekarang contohnya kita. Kalau kita terus-menerus fokus memikirkan hal apa yang kita inginkan, maka entah kenapa teman-teman akan terpancing,
terarahkan, dan melakukan hal-hal apapun yang menuju hal ke arah sana yang teman-teman mau. Hal itu semakin mendekati teman-teman, sampai hal itu terwujud. Semakin fokus membayangkan dan merasakan hal yang teman-teman mau, alam bawah sadar teman-teman sudah semakin mengerti. Soalnya programnya sudah terinstal di bawah sadar. Aneh banget tapi nyata. Mulai dari sekarang, coba pikirkan apa yang teman-teman mau dan hal-hal yang bagus aja ya. Kemudian, ucapkan perasaan syukur. Kenapa diucapkan? Karena sekali lagi, ucapan adalah doa. Setiap ucapan yang kita ucapkan itu memancarkan sinyal ke alam semesta. Ucapan teman-teman akan mengarahkan perbuatan yang alam bawah sadar sudah mengerti menjadi sebuah program, menjadi habit kebiasaan. Jika program bawah sadar teman-teman adalah hal yang baik, pancaran aura teman-teman akan memancar, bersinar terang ke sekitar teman-teman dan menarik pelan-pelan apa yang teman-teman mau itu. Teman-teman akan punya inner beauty yang sangat dahsyat. Hindari hal-hal yang teman-teman tidak mau inginkan, apalagi rasa takut, cemas, dan putus asa ya teman-teman. Ini akan membawa berbagai penyakit, dan kalau sudah di level depresi yang berat sekali, akan sangat berbahaya bagi hidup teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya dampaknya dari berpikir negatif ya, atau fokus ke hal-hal yang tidak diinginkan ya. Teman-teman, saya paham setiap diri teman-teman punya permasalahan. Setiap orang lah dalam hidup di dunia pasti punya masalah. Tapi teman-teman mau bahagia apa menderita? Keputusan itu ada di tangan teman-teman semua. Kalau nggak kepengen sakit hati, ya jangan fokus ke sakit hati. Kalau nggak pengen kesel sama tetangga, sama orang misalnya, ya jangan fokus mikirin tetangga, mikirin mereka. Kalau nggak pengen kesel sama tagihan, ya jangan fokus ke tagihan. Kalau nggak pengen marah-marah, benci, gondok, yang bikin jantung berdebar-debar terus gitu ya jangan fokus ke masalah teman-teman melulu. Sekarang makanya wajar kan, kenapa teman-teman yang sering pancarin rasa takut malah semakin banyak dapat hal yang nggak baik. Terjawab di sini ya. Kalau saya sih punya prinsip bahwa bahagia saya itu jauh lebih penting. Masalah saya itu nggak penting. Saya yakin bahagia teman-teman semua di sini juga jauh lebih penting. Oke, sebelum menuju praktek utamanya nih, saya ingin bercerita sesuatu. Teman-teman ingat ya, yang namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison kan pencipta lampu ya. Saat lampu belum ada dan Thomas ingin menciptakan lampu, orang-orang tuh mengatakan Thomas itu gila. Mana mungkin lah malam tiba-tiba bisa jadi terang gitu. Tapi si Thomas ini ngerti hukum tarik-menarik atau law of attraction pada zaman itu. Si Thomas ini sudah memiliki visi dan fokus ke pemikiran apa yang dia inginkan. Mungkin si Thomas dalam hatinya ngomongnya gini nih, saya berhasil bikin lampu. Dengan lampu yang saya bikin, setelah matahari terbenam, akan tetap ada terang. Keren gak? Alhasil, si Thomas dibimbing sama bawah sadarnya, dan melalui bantuan Tuhan dengan tangan alam semesta, dikasih jalan. Nah, dari situ Thomas bekerja keras, sampai percobaan yang ke-10.000 akhirnya berhasil juga tuh lampu jadi. Teman-teman, kalau nggak ada si Thomas, mungkin kalau kita mau naik mobil atau motor, kita sambil bawa lilin, atau bawa obor. Oke, akhirnya yang dinanti-nanti datang. Kita praktek ya. Praktek untuk fokus dan merasakan pada apa yang kita inginkan menggunakan kekuatan spesial kita. Praktek pertama, mempersiapkan. Siapkan dan bayangkan dulu apa yang teman-teman inginkan. Supaya lebih mudah diingat, cukup tuliskan 3 kata aja ya teman-teman. Baik lagi, kita mau hal yang mudah terwujud kan? Cukup tuliskan 3 kata saja. Dalam sesi ini, saya contohkan 1 ya.
yaitu aku punya rumah. 3 kata kan? Mudah diingat ya. Step kedua, teman-teman bayangkan sambil menutup mata. Aku punya rumah itu rasanya gimana? Oke ya, sambil tutup mata coba teman-teman bayangkan sudah berada di rumah tersebut. Sudah tahu rumahnya seperti apa? Di sini kita belajar agak sedikit gila ya, kayak Thomas ya. Dia dikatain gila gitu, tapi nggak apa-apa. Ini kan demi kebaikan hidup teman-teman ke depannya. Dalam ilmu ini kita tidak boleh bilang akan atau nanti, tapi kita bilang sudah. Karena bawah sadar kita itu nggak mengerti yang nyata sama yang nggak nyata itu apa. Kalau kita bilang ke bawah sadar kita itu sudah, alam bawah sadar kita itu merasa itu sudah kejadian. Kalau dibilangnya nanti, ya berarti belum gitu. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan. Bayangkan teman-teman sudah berada di rumah tersebut. Bayangkan ruang tamunya. Dengan detail furniturnya ada apa saja di dalamnya. Aroma wangi rumahnya, suasana sejuk, suhu udaranya di rumahnya, pemandangan di luar rumahnya seperti apa. Sambil membayangkan teman-teman duduk di sofa kesayangan teman-teman sambil bersantai di sana. Ya bagi teman-teman, saya tahu semua orang itu nggak selalu bisa ya dengan mudah membayangkan. Tapi Tuhan memberikan kita karunia otak kiri dan otak kanan, di mana otak kanan yang tugasnya pasti mampu bisa untuk membayangkan. Jadi teman-teman tinggal mengasah aja otak kanannya dengan sering berlatih visualisasi ini. Jadi dalam visualisasi ini, selain membayangkan tadi, teman-teman sebaiknya juga melibatkan panca indera teman-teman dalam visualisasi ini. Teman-teman bisa latih terus visualisasi ini sampai benar-benar bayangannya sangat jelas ya. Oke, langkah berikutnya, setelah visualisasinya sudah fix dan mantap, entah kenapa nih setiap teman-teman mengucapkan kalimat yang kita sudah rencanakan tadi ya, aku punya rumah. Sudah tertanam otomatis di bayangan visualisasi rumah itu akan muncul secara tanpa sadar. Di benak teman-teman, di bayangan teman-teman, dan rasa enaknya panca indera yang teman-teman sudah bayangkan tadi, itu entah kenapa terasa ya, nyata ya. Karena balik lagi, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan atau tidak. Kedengarannya gila ya. Tapi ini adalah rahasianya yang saya bagikan secara gratis. Teman-teman beruntung banget ketemu channel ini. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dengan subscribe dan berbagi video saya doakan teman-teman juga mendapatkan apa yang teman-teman inginkan dalam hidup. Amin. Kalau kita mau jadi beda, memang harus agak gila ya teman-teman di pandangan orang secara umum. Jadi nggak ada orang sukses atau bahkan orang tersukses nomor 1 di dunia yang tidak menerapkan hal ini. Mereka sudah mengerti benar hal-hal ini. Semua ini diawali dari menghayal dulu teman-teman. Baru diiringi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Oke, step berikutnya. Ucapkan dengan format yang akan saya berikan ini. Formatnya mudah banget teman-teman, sederhana banget. Kita perlu rancang dulu teksnya dengan format seperti ini. Formatnya adalah aku bersyukur dan berterima kasih karena titik-titik-titik isi keinginan teman-teman yang 3 kata tadi. Jadi seperti contoh di atas, akan menjadi seperti ini. Aku bersyukur dan berterima kasih karena aku punya rumah. Tuliskan dalam sebuah buku kesayangan teman-teman. Tulis pakai tangan ya, jangan diketik ya.
Karena apa yang kita tulis dengan tangan, gerakan tangan kita itu ada energinya teman-teman. Percaya nggak percaya, energinya itu akan pindah ke kertas tersebut dan kertas atau buku tersebut jadi ada powernya. Jadi semacam kayak buku ajaib gitu ya. Dan buka buku itu setiap hari sebelum tidur dan saat bangun tidur. Dan kemudian bisa dibacakan, digabung dengan doa. Dan bisa dibacakan seperti berdoa. Saat membacakan, bayangkan dengan membayangkan program yang sudah teman-teman tanam tadi. Rasanya yang sudah berada di sana. Entah kenapa setiap kata tersebut disebutkan, langsung dengan seketika terbayangkan. Bentuk rumahnya, posisi teman-teman sudah berada di sana, dan suasananya menggunakan panca indera yang teman-teman sudah programkan. Kabar baiknya, ini kan baru satu program saja ya. Teman-teman bisa menambahkan program lainnya sebanyak keinginan yang teman mau. Nanti tuliskan lagi di dalam buku. Misalnya, saya punya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiahnya dianggap satu suku kata ya. Jadi tetap 3 kata. Atau lebih. Jadi teman-teman jangan takut untuk bermimpi. Karena yang membatasi kesuksesan teman-teman ya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman berani untuk lebih, teman-teman akan mendapatkan lebih. Tapi ada syaratnya ya seperti yang tadi ya. Ya tentunya dengan menerapkan prinsip law of attraction dengan benar ya. Gak usah takut teman-teman untuk lebih. Ingat ya tadi ya, rasa takut tadi akan membawa teman-teman kemana ya. Tuhan itu maha baik, maha pengabul, maha memberi. Segala ucapan yang merupakan doa kita disertai perasaan bahagia, Tuhan itu dengar loh. Tuhan selalu mengawasi kita setiap saat dalam bentuk ciptaannya dan kejadian yang terjadi pada kita. Cuma kitanya aja yang sering berburuk sangka, negative thinking sama keadaan. Berburuk sangka aja kita masih loh diberikan rejeki, tapi kita lupa bersyukur. Itulah kebesaran Tuhan. Bacalah program yang sudah dibuat setiap hari, atau teman-teman bisa ucapkan berulang-ulang terus rekam ke HP, dan setel itu juga oke. Karena suara yang kita pancarkan itu ada powernya juga, dan sudah terekam. Wah, jadi program otomatis kan, keren kan? Yang penting diucapkan dan didengarkan di waktu lagi sendirian ya. Jangan saat lagi di mall atau waktu lagi di kantor, lagi kerja. Ntar dikira gila sama teman-teman atau sama orang-orang yang gak ngerti keilmuan ini ya. Jadi hati-hati teman-teman. Teman-teman setelah melakukan praktek ini, saya tidak ngajarin teman-teman untuk menjadi pemalas ya. Setelah mempraktekkan ini terus-menerus, teman-teman dapat sinyal dari alam semesta. Tapi teman-teman cuek, yang gak bakal berhasil juga. Kita udah berdoa nih meminta kepada Tuhan. Tuhannya mengabulkan lewat perwujudan sinyal alam semesta melalui ciptaannya. Tapi teman-temannya pemalas. Alam semesta itu sinyalnya positif, tapi rasa malas itu negatif yang mana sinkron gitu. Nanti alam semestanya juga ngambek. Saya nggak bilang kerja keras itu nggak penting ya. Tapi menghayal dulu. Punya visi misi. Punya arah hidup. Dan goal yang jelas. Punya action plan. Kemudian bekerja keras dan mewujudkannya selaras dengan pemikiran dan perasaan itu. Baru itu yang namanya jadi orang. Terima kasih, semoga teman-teman dihujani dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberlimpahan. Sampai bertemu lagi.